Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 82, Pras, lepas. Aku menarik tanganku setelah kami keluar dari ruangan besar tempat acara tadi. Maaf, nanti aku lepasin. Sekarang biarkan seperti ini dulu. Pras malah semakin erat menggenggam jemariku. Kami terus melangkah melewati lorong menuju pintu keluar. Tirta, mana Grace? Tiba-tiba Tante Sarah menghadang langkah kami. Sekarang aku mengerti kenapa Pras belum melepaskan tanganku. Grace ada di dalam bersama kakek Sion dan Levin, sahut Pras santai. Tatapan mata Tante Sarah tertuju pada genggaman tangan Pras di tanganku. Sorot matanya tajam. Wanita itu mendengkus kasar. Bukannya tadi sama kamu, kok kamu main tinggal-tinggal aja anak tante? Wanita parubaya itu nampak sangat kesal. Ia sempat melirikku dengan tatapan sinis. Anak tante itu nggak akan hilang. Ini kan rumah kakeknya. Pras tertawa kecil. Tante baru akan bicara pada kakek Sion tentang kelanjutan hubunganmu dan Grace. Ini kok malah gandengan sama perempuan lain. Gerutu wanita cantik yang malam ini menggunakan gaun malam yang sedikit terbuka. Tidak jauh berbeda dengan Grace yang tadi juga menggunakan gaun malam yang seksi. Apa hubungan Pras dan Grace? Sontak aku menarik tanganku saat mendengar ucapan Tante Sarah. Namun Pras justru semakin menggenggam erat tangannya, hingga aku kesulitan untuk melepaskan diri. Pras malah sengaja membawa jemariku ke dadanya. Melihat hal itu, Tante Sarah semakin menatap kami geram. Hubungan yang mana Tante? Aku dan Grace tidak ada hubungan khusus selain sebagai sepupu. Ya sudah, aku mau antar Serani pulang dulu. Permisi. Tante Sarah tidak menjawab apa-apa. Namun aku tadi sempat melihat napasnya naik turun seakan sedang menahan emosi. Aku dan Pras kembali melangkah menuju mobilnya yang terparkir di halaman. Pras membukakan aku pintu, setelahnya ia masuk dan mulai melajukan mobilnya. Kenapa tadi nggak bilang kalau mau datang ke rumah kakek? Sion, aku pasti jemput kamu dan kita berangkat bareng. Pras memulai pembicaraan setelah kami hanya saling diam beberapa menit setelah mobil melaju. Maaf, aku nggak ngerti acara seperti apa. Dan di mana? Levin hanya mengundangku makan malam dan ia jemput aku, jawabku datar. Akibat pertengkaran kemarin masih membuatku canggung untuk bersikap seperti biasanya. Sepertinya Pras menyadari hal itu. Maafin aku masalah yang kemarin. Aku mengaku salah. Hatiku tiba-tiba kembali menghangat saat Pras meminta maaf dengan lembut, sambil satu tangannya mengusap pelan kepalaku. Iya, Pras, aku juga minta maaf. Pras menoleh sambil tersenyum. Astaga, kenapa dadaku jadi berdebar seperti ini saat melihat senyumnya. Aku kangen sama pangeran. Semoga saja dia belum tidur. Jagoanku itu semakin hari semakin bertambah besar dan lucu. Pras tertawa sendiri seakan sedang melihat pangeran di depannya. Iya, pangeran sudah mulai belajar merangkak, balasku. Oh ya, aku jadi nggak sabar mau ajak dia main bola. Aku terkekeh mendengarnya. Ada-ada saja. Kami kembali terdiam. Sepertinya aku harus membicarakan tentang berita tentangku yang ada di media sosial. Ini semua berawal dari berita tentang Pras yang sedang hangat jadi pembicaraan. Pras, mengenai berita di media sosial itu, aku merasa terganggu. Apa sebaiknya kamu jangan dekat-dekat aku dulu? Apa? Aku tersentak, karena tiba-tiba saja Pras menepikan mobilnya dan berhenti di tempat yang cukup sepi. Loh, kok berhenti? Tanyaku bingung. Wajah Pras nampak panik. Lah memutar tubuhnya menghadap ke arahku. Kini kita saling berhadapan dan saling menatap lekat. Satu tangannya berada di belakang tubuhku. Apa maksudmu bilang seperti itu, Sarah? Pras bertanya, dengan tatapan tidak berpindah dari mataku. Aku megeleng. Aku nggak ada maksud apa-apa. Hanya menghindari gosip yang membuatku jadi nggak nyaman berada di tempat umum. Gosip yang mana? Tanya Pras lagi. Aku menghela napas panjang. Sebenarnya malas sekali untuk mengulang gosip murahan namun menyakitkan itu. Para penggemarmu tidak SSK kamu dekat denganku. Mereka juga menuduhku dekat dengan Levin, jelasku malas-malasan. Abaikan saja gosip itu. Mana bisa Pras? Sekarang, setiap aku berada di tempat umum, aku jadi pusat perhatian. Mereka menatap benci padaku. Pras terdiam sesaat. Sepertinya ia sedang berpikir, oke, ada satu cara untuk menghapus semua gosip itu. Aku mengerutkan keningku mendengar ucapannya. Bagaimana caranya, Pras? Aku akan menikahimu. Hah? Bab 83,
Aku akan menikahimu. Hah! Aku nyaris berteriak histeris dan sontak membekap mulutku sendiri. Detak jantungku berpacu dengan cepat. Apa aku nggak salah dengar? Apa aku hanya berhalusinasi? Maksudnya, tanyaku bingung, bukankah dua orang yang menikah itu harus saling mencintai? Tapi, Pras tidak pernah mengatakan hal itu padaku. Namun, sikapnya selama ini mampu menciptakan debaran-debaran indah di hatiku. Pras menghela napas panjang dengan pelan. Dengan menikahimu, gosip itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka tidak akan berpikir buruk lagi tentangmu. Ujar Pras masih dengan posisi menghadap ke arahku. Tatapan matanya pun masih lekat pada netraku. Seketika hatiku mencelos saat mendengar alasannya. Oh, jadi kamu mau nikahi aku cuma untuk menghapus gosip. Aku kembali menghempaskan punggungku pada sandaran jok. Kini pandanganku kembali keluar jendela. Tiba-tiba saja ada rasa sesak yang menggelayuti dada ini. Sebisa mungkin aku menahan agar air mata yang tiba-tiba membendung di kelopak mataku tidak tumpah. Bukan begitu maksudku. Sera, please, lihat aku. Pras meraih daguku agar aku kembali menoleh padanya. Namun aku enggan. Aku tetap menatap keluar jendela. Aku tak ingin dia tahu betapa sedihnya hati ini, betapa nyeri rasa yang hadir di dada ini. Aku tak mau dia melihat mataku yang mulai basah. Aku mendengar helaan napas Pras. Maaf, aku salah bicara. Bukan, maksud aku, sudah nggak usah dibahas. Cepat antar aku pulang, ketusku dengan suara parau. Sera, lihat aku. Pras kembali mendekatiku. Lah berusaha ingin melihat wajahku. Sana, jangan dekat-dekat. Aku mendorong tubuhnya tanpa menoleh. Namun sepertinya ia sempat melihat wajahku yang sudah basah. Kamu nangis. Kamu nangis kenapa? Suara Pras terdengar panik. Terlanjur ketahuan aku nangis. Aku meraih tisu dan menghapus air mataku. Maafin aku sudah bikin kamu nangis. Apa kamu sedang ingat Arif? Tanyanya panik. Astaga, dia bilang apa? Aku nangis karena ingat Arif. Tapi nggak mungkin aku bilang kalau aku nangis karena ucapannya tadi. Akhirnya aku mengangguk. Iya, aku tiba-tiba ingat Arif. Maafin aku. Kamu jadi sedih? Pras mengusap lembut kepalaku yang tertutup hijab. Nggak apa-apa, sahutku sambil terus menghapus air mataku. Entah kenapa dadaku semakin nyeri menerima perlakuan manisnya ini. Lebih baik kamu bersikap biasa aja, Pras. Untuk apa sikap manismu yang justru membuatku bingung dan sakit? Sudah malam, Pras. Aku harus menyusui pangeran. Oh ya? Astaga, aku sampai lupa. Ya sudah, kita pulang sekarang. Pras langsung mengubah posisi duduknya menjadi seperti semula, lalu mulai menyalakan mesin mobil. Sepanjang jalan tidak ada yang kami bicarakan. Pras sesekali melirikku. Kadang saat lampu merah, satu tangannya membelai-belai kepalaku. Satu kebiasaan yang tidak pernah aku mengerti maksudnya selama ini. Maaf, perjalanan kita masih jauh. Apa dadamu baik-baik saja? Tiba-tiba Pras bertanya sambil melirik ke dadaku. Apa? Sontak aku kembali menoleh padanya karena terkejut atas pertanyaannya. Maksud aku khawatir kamu kesakitan seperti waktu itu karena beberapa jam tidak menyusui pangeran. Aku menghempas napas kasar. Kamu bikin aku kaget dengan pertanyaanmu itu. Sentakku sambil melotot. Hehehe. Maaf, ungkapnya sambil terkekeh. Suasana yang sejak tadi hening dan tegang, kini kembali mencair. Sampai saat ini baik-baik saja. Akhirnya aku menjawab pertanyaannya. Ya, aku pikir sudah nyeri. Aku mau menawarkan bantuan untuk menggantikan Paigeran, ucapnya sambil tersenyum dan menaikkan alisnya berkali-kali. Pras, sontak aku melotot dan mencubit pahanya keras-keras. Pria tampan di sebelahku itu menjerit kesakitan. Namun setelahnya ia tertawa terbahak-bahak. Aku kembali mencubitnya karena kesal melihat wajahnya yang terlihat sangat bahagia. Nyubitnya kurang ke atas. Bisiknya membuatku segera melepaskan tanganku yang tadi menempel di pahanya. Dasar mesum terus. Cuci otak sana. Pras semakin tertawa mendengar omelanku. Tak terasa mobil Pras sudah memasuki gerbang pagar rumahku. Syukurlah kami sudah sampai. Sebenarnya kedua dadaku memang sudah mulai bengkak sejak tadi. Namun beruntung belum terlalu nyeri. Pras, kamu mau masuk dulu apa langsung pulang? Tanyaku saat aku hendak turun dari mobil. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kalau aku mampir dulu boleh? Silakan, ayo, ajakku sambil turun dari mobilnya. Pras mengikutiku masuk ke dalam rumah.
Pangeran bangun apa bobo? Tanyaku pada babysitter putraku. Baru saja tidur, Bu. Oke. Makasih. Tolong buatkan kopi untuk Tuan Tirta. Baik, Bu. Pras, maaf aku tinggal sebentar sekitar 15 menit. Aku mau pompa ASI dulu, ucapku sebelum melangkah meninggalkannya di ruang tamu. Oke, sisain? Iya, ujarnya sambil tersenyum nakal. Nih, mau. Seruku seraya mengepalkan tanganku ke arahnya. Pras kembali tertawa. Aku bergegas ke kamar, membersihkan diri. Lalu memompa ASI untuk pangeran. Tidak sampai 10 menit akhirnya aku selesai. Setelah meraih sehelai hijab instan dan memakainya, aku kembali keluar menemui Pras. Aku mencari ke ruang tamu, Pras tidak ada, hanya ada kopi panasnya yang sudah tinggal setengah gelas. Apa jangan dia sudah pulang? Aku melihat keluar dari balik tirai, mobilnya masih ada. Mbak, lihat Pak Pras. Enggak. Aku bertanya pada salah satu asisten rumah tanggaku. Kayaknya tadi ada di ruang kerja Nonsera, aku mengerutkan keningku. Selama ini Pras memang bebas masuk ke semua ruangan di rumah ini kecuali ruang kamar tidur. Apalagi ruang kerjaku, memang banyak pekerjaan kami di sana. Namun untuk apa? Malam-malam begini dia masuk ke sana. Apa ada yang ia perlukan untuk kepentingan perusahaan? Aku melangkah menuju ruang kerjaku yang berada dekat tangga. Dari kejauhan sudah terlihat pintu ruang kerjaku itu memang terbuka sebagian. Perlahan aku mendekat, namun aku terkesiap saat melihat apa yang Pras lakukan di sana. Astaga, Pras, dasar pria mesum. Bab 84, Pras, apa yang kamu lakukan? Pras tersentak saat sedang berdiri di depan lukisan wajahku yang terpampang di dinding ruang kerja. Aku sempat melihat ia menempelkan bibirnya di lukisan itu. Seolah-olah ia sedang mencium wajahku. Pras sontak gugup, wajahnya memerah karena malu. Dia pasti sudah berimajinasi tentang diriku. Astaga, Pras, enggak apa-apa. Tadi aku seperti mencium aroma wangi di ruangan ini. Aku pikir dari lukisan ini, kilahnya terlihat panik. Aku melangkah masuk sambil tersenyum. Halah, modus, bilang aja kamu lagi berkhayal sedang cium aku tadi, tebakku asal dengan maksud meledeknya. Namun tiba-tiba Pras mendekatiku dan mendesakku hingga ke dinding. Kedua tangannya berada di samping tubuhku. Kini tubuhku berada dalam kurungan kedua tangan kokohnya. Pras, kamu marah. Aku cuma bercanda, kok. Enggak beneran, protesku saat melihat tatapan tajamnya. Pria bule di depanku itu tak menjawab. Pandangannya masih intens menatap netraku. Pras, lirihku dengan dada berdebar. Sera, apa kamu masih mencintai Arif? Aku mengerutkan dahiku. Kenapa kamu selalu menanyakan hal itu? Aku balik bertanya karena penasaran sudah entah berapa kali Pras menanyakan hal ini. Jawab saja, Sera, tegasnya. Kenapa? Pras, ulangku karena tak kunjung mendengar jawaban dari Pras. Pras tetap tak menjawab, lalu menghempaskan napas kasar. Pria bule yang tingginya di atas rata-rata itu perlahan mundur dan menjauh dariku. Sudah hampir larut malam, aku pulang. Dulu. Pras memutar tubuhnya lalu melangkah menuju pintu keluar. Aku menatap punggung tegap dan gagah itu dengan sisa-sisa debaran yang tertinggal di dadaku. Pras, aku nggak pernah bisa tahu apa yang kamu rasakan jika kamu diam seperti ini. Walau sebagai wanita dewasa aku paham dari arti semua sikap manismu itu. Aku mengikuti Pras sampai ke halaman. Pria itu sesekali menoleh padaku dengan tatapan datar. Lah melambaikan tangan saat mulai melajukan mobilnya. Malam ini aku tidak bisa tidur. Entah kenapa pikiranku selalu tertuju pada Pras. Baru saja satu pesan yang rutin ia kirimkan padaku masuk di ponselku. Selamat tidur, Sera. Selamat mimpi indah. Aku mengulang beberapa kali membaca pesan yang semua kalimatnya hampir sama. Sepertinya Pras mengirimkannya setiap dia akan tidur. Arif, aku rindu kamu sekarang. Aku rindu berada dalam pelukanmu. Sejak kamu sakit, kami semakin jarang tidur berpelukan. Aku tidak tega jika harus bermanja-manja padanya jika sakit kepalanya mulai kambuh. Sebagai wanita dewasa, sekuat apapun, semandiri apapun, aku masih sangat merindukan pelukan seorang suami. Ya Tuhan, apa yang sedang aku pikirkan? Apakah aku harus menikah lagi? Apa ada pria yang mau menerima aku dan kedua anakku dengan tulus? Pagi ini aku bangun agak siang dari biasanya. Entah jam berapa aku tertidur semalam. Setelah salat subuh aku menyusui pangeran yang juga baru terjaga. Bu, ada Pak Tirta di ruang tamu. Hah,
Sepagi ini dia sudah sampai di sini lagi. Aku terheran mendengar ucapan salah satu asisten rumah tanggaku. Aku melihat jam dinding baru pukul 6.25. Siapkan saja sarapan dan langsung tawarkan sarapan padanya. Sudah, Bu. Tapi katanya mau sarapan bareng Bu Sera. Sahut asisten rumah tanggaku itu, oh ya sudah. Bikinkan teh hangat saja dulu untuknya. Aku mau mandi dulu setelah menyusui pangeran. Artku itu mengangguk lalu berlalu keluar dari kamar pangeran. Putraku ini sudah menyusu hampir 1 jam. Aku biarkan sampai dia memang benar-benar kenyang. Setelahnya pangeran kembali tertidur, sementara aku mandi bersiap-siap hendak ke kantor. Aku menghampiri Pras di ruang tamu yang masih sibuk dengan laptop Mia. Sibuk? Pras, sapaku membuatnya langsung menoleh. Hai, bukannya menjawab, ia malah melihatku dari atas ke bawah dengan tatapan intens. Banyak kerjaan, tanyaku ulang sambil menjatuhkan tubuhku di sofa yang berada di depannya. Sepertinya kita harus meeting dengan tim pemasaran. Coba kamu lihat, bulan ini omset Gunawan Corp menurun. Walau tidak banyak, tapi harusnya meningkat. Pras ternyata sedang memantau perkembangan perusahaanku. Terima kasih, Pras. Aku malah belum sempat pantau lagi. Semoga nanti kalau Dido sudah bergabung, bisa bantu aku di Gunawan Corp. Sementara ini aku di sana, dan Kanu di perusahaan Arif. Pras memandangku lekat. Kamu serius menerima Dido kembali? Tanyanya dengan wajah tak suka. Aku mengangguk. Maaf, Pras. Aku membutuhkannya, lirihku. Pras menghempas napas kasar. Ya sudah, tidak apa-apa. Aku ingatkan untuk lebih hati-hati. Aku tidak mengkhawatirkan perusahaanmu, tapi nyawamu. Izinkan aku bicara dengan Dido sebelum dia mulai bekerja denganmu nanti. Hatiku berdesir mendengar ucapannya. Lah begitu mengkhawatirkan diriku. Oke, makasih atas perhatianmu selama ini, Pras. Kamu benar-benar menjagaku dan anak-anak sesuai amanah dari Arif. Oh ya, udah siang. Yuk, sarapan. Aku berdiri mengajaknya ke ruang makan. Pras mengikutiku. Kami melangkah bersisian menuju ruang makan. Giska berangkat sekolah setiap hari sepagi itu. Aku tadi berpapasan dengannya. Aku terkekeh. Memang siswa sekolah di Jakarta masuknya pukul 6.30, Pras. Pras mengangguk-angguk. Semoga Giska dan Pangeran bisa jadi penggantimu kelak. Di usia 40 tahun nanti waktunya kita menikmati hidup. Aku ingin keliling dunia bersamamu. Langkahku terhenti. Bersamaku, gumamku pelan. Namun pria itu tetap melanjutkan langkahnya menuju meja makan dan sudah duduk di sana. Apa maksud ucapannya barusan? Apa aku harus minta dia untuk memperjelas? Bagaimana kalau dia nanti malah tertawakan aku? Lebih baik aku pura-pura tidak dengar saja. Duh, Pras, kamu bikin gemes aja. Aku pun duduk tepat di hadapannya. Seperti biasa kami saling menyodorkan sarapan kesukaan kami. Walaupun tidak satu rumah, Pras sering sarapan dan makan malam di sini. Hingga kami saling hafal makanan dan kebiasaan masing-masing. Para asisten rumah tanggaku pun telah paham dengan minuman dan makanan yang disukai Pras. Sejak melahirkan Pangeran, pria itu yang paling cerewet dengan menu yang aku makan. Susunya sudah diminum. Sudah tadi pagi sebelum menyusui Pangeran, sahutku. Buahnya mau ya. Pras meraih 1 buah apel dan mengupasnya untukku. Dia sudah paham kalau aku nggak suka kulitnya. Dengan telaten pria berjambang tipis kecoklatan itu memotong kecil-kecil buah apel untukku. Lalu menyodorkannya dengan sebuah garpu ke arahku. Habiskan. Makasih, Pras. Balasku dengan hati yang menghangat. Walau Pras sudah sering melakukan ini padaku, namun hati ini selalu terasa hangat dan berbunga-bunga. Setelah sarapan selesai, aku dan Pras bersiap ke kantor. Aku meminta sekretarisku untuk menyiapkan meeting dengan para staf marketing sepanjang jalan. Aku dan Pras membahas beberapa rencana untuk divisi pemasaran. Aku akui pria ini memang sangat handal dalam berbisnis. Aku beruntung Pras membantuku di perusahaanku ini. Dia selalu memberikan solusi untuk setiap kesulitan yang aku hadapi. Seperti yang sudah-sudah, para karyawati akan heboh setiap kedatangan Pras ke kantorku. Sejak dari lobi hingga sampai ke lantai tempat ruanganku berada, semua mata tertuju pada wajah tampan sang artis yang berada di sampingku ini. Walaupun sudah lama tidak terjun ke dunia hiburan, Pras masih menerima beberapa tawaran iklan, hingga wajahnya tetap ada di hampir semua media. Para penggemarnya pun tak sedikit yang memposting foto dan videonya di media sosial mereka. Pagi, Bu Sera, Pak Pras. Ruang meeting sudah siap.
Apa mau dikumpulkan sekarang dari divisi pemasaran? Salah satu sekretarisku menghampir kami saat kami sudah berada di ruanganku. 1 jam lagi saja, tolong panggil kepala HRD ke ruanganku. Pras mulai membuka laptopnya mempersiapkan bahan untuk meeting nanti. Aku meminta Pras yang memimpin rapat hari ini. Pagi, Bu Sera panggil saya. Kepala HRD sudah ada di depan pintu. Masuk, Pak, saya ingin menanyakan tentang Dido. Bagaimana hasilnya? Dido ternyata banyak menguasai tentang mengelola perusahaan, Bu. Saya rasa bisa untuk menjadi asisten pribadi Bu Serani, jelas kepala HRD itu. Pras langsung menoleh padaku. Aku tahu sebenarnya ia keberatan. Baiklah, besok dia bisa langsung kerja. Ujarku yang dibalas anggukan oleh kepala HRD. Lalu pria parubaya itu keluar dari ruanganku. Apa Dido akan jadi asisten pribadimu lagi? Sera, jangan sampai kamu masuk ke lubang yang sama. Wajah Pras nampak cemas. Iya, Pras, aku sangat membutuhkan Dido untuk perusahaan ini. Aku janji akan lebih berhati-hati. Terima kasih sudah mengkhawatirkan aku, Pras. Jawabku dengan tegas dan mantap, agar Pras percaya dan tidak lagi cemas. Pras menatapku ragu. Aku paham dia masih belum yakin Dido sudah berubah. Hatiku bergetar hangat saat ia menatapku begitu dalam dan lekat. Tatapan kami saling mengunci satu sama lain. Pras, apa sebenarnya yang ada di hatimu tentangku? Bersambung.